Brazil pernah mendominasi sepak bola dengan filosofi permainan Jogo Bonito. Setelah sempat menghilang, gaya khas negeri samba ini kembali ingin dibangkitkan oleh Carlo Ancelotti. Dan Carleto memberikan kebebasan bagi para bintang Selecao untuk pamer skill gocekan maut mereka. Estevao, Matheus Cunha, Rodrigo Goes hingga Vinicius Junior kembali berjoget lincah di atas lapangan. Jangan lupa dengan sosok Neymar Junior yang juga berpotensi kembali ke Brazil. Bagaimanakah kebangkitan Jogo Bonito membuat Brazil nggak bisa dipandang remeh di Piala Dunia? Beredupnya filosofi joget samba Brazil. Jogo Bonito adalah hal yang tidak bisa dipisahkan jika berbicara sepak bola Brazil. Sebelum para pemain Brazil mengenal berbagai macam taktik ribet, filosofi Jogo Bonito adalah taktik pertama yang mereka tahu. Bahkan hal tersebut bukan hanya sekedar strategi saja, tapi juga sebuah filosofi. Kita bahkan bisa melihat Jogo Bonito di jalan-jalan kumuh negeri samba karena semua orang Brazil bermain sepak bola dengan gaya ini. Dan salah satu ciri khas filosofi ini adalah bermain dengan penuh skill. Salah satunya jago menggocek bola. Alhasil lahirlah para pemain yang punya dribble lincah memanjakan mata dari skuad Selecao. Kita semua tentu mengenal Ronaldinho, sosok ikonik dari Brazil yang teknik dribblenya begitu memukau. Bahkan Brazil pernah punya striker tengah yang skill goceknya lebih jago dari winger, namanya Ronaldo Nazario. Kemudian muncul Neymar Junior yang lebih dikenal generasi sekarang. Dari Santos, Barcelona, hingga Paris Saint-Germain, Neymar selalu bisa memukau siapapun dengan dribble-dribble cantiknya. Namun filosofi Jogo Bonito kini sudah mulai menghilang dari permainan skuad Selecao. Para pemain Brazil sekarang terasa seperti robot yang disetir oleh taktik-taktik sepak bola modern. Ketika Jogo Bonito mulai hilang dari permainan negeri samba, prestasi mereka juga merosot tajam. Brazil belum pernah kembali berlaga di final Piala Dunia sejak 2002. Piala bergengsi terakhir yang dimenangkan oleh skuad Selecao adalah Copa America 2019. Kritik tajam pun langsung muncul dari banyak ex-pemain negeri samba, salah satunya Grafit. Mantan striker Sao Paulo ini menilai sepak bola Brazil sudah kehilangan Jogo Bonito. Saat ini tidak ada lagi sepak bola khas ala Brazil. Kami sudah tidak lagi melihat aura Jogo Bonito di tim nasional, ujar Grafit. Bangkit di era Carlo Ancelotti. Keresahan pecinta sepak bola Brazil dengan hilangnya Jogo Bonito mulai coba diperbaiki oleh satu orang. Carlo Ancelotti ingin mengembalikan sentuhan filosofi asli negeri samba ini. Sejak ditunjuk menjadi pelatih Brazil, dan Carleto berusaha memadukan Jogo Bonito dan sistem modern, sebuah kombinasi yang gagal dipatenkan oleh para pendahulunya. Meski sulit, pelatih asal Italia ini mulai berhasil meramu perpaduan ini ke permainan skuad Selecao. Ancelotti berani memberikan kebebasan kepada pemain-pemainnya untuk berkreasi. Sebagai pelatih yang punya segudang trofi, dan Carleto gak egois memakai caranya sendiri. Dia ingin semua pemainnya merasa diberikan kesempatan untuk mengeluarkan skill terbaiknya. Dan cara ini terbukti sangat manjur memotivasi para bintang skuad samba. Bersama Ancelotti, permainan Brazil semakin cair dan kembali enak ditonton. Serangan-serangan skuad Selecao juga lebih bervariasi di tangan Ancelotti. Semua pemain yang punya skill dribble gacor diberikan kebebasan untuk pamer di lapangan. Gak heran nama-nama seperti Estevao dan Matheus Cunha kini menjadi andalan Brazil. Ancelotti bahkan sedang meracik formasi gila menggunakan 4 striker 4-2-4. Hasilnya masih belum maksimal, tapi terlihat sangat menjanjikan untuk menjadi senjata Brazil. Di laga kontra Tunisia yang berakhir imbang, Ancelotti memasang 4 penyerang sekaligus. Rodrigo Goes, Estevao bermain di sisi sayap, sementara Vinicius Junior dan Cunha menjadi penyerang tengah. Jika taktik ini berhasil disempurnakan, Brazil bahkan punya 4 striker yang pergerakannya sangat sulit untuk ditebak. Peluang kembalinya Neymar demi Piala Dunia. Garangnya kebangkitan Brazil bersama Carlo Ancelotti saat ini masih dinilai kurang lengkap. Ibarat puzzle yang hampir tersusun sempurna, masih ada satu kepingan yang hilang dari skuad samba, yakni Neymar Junior. Setelah Pele, Ronaldinho, dan Ronaldo Nazario, Neymar adalah ikon terbesar sepak bola Brazil.
Kita semua masih ingat bagaimana Ney jatuh bangun dihajar para pemain lawan di Piala Dunia 2014. Karir sepak bolanya bahkan hampir tamat saat dihajar bek Kolombia di perempat final. Saat itu Neymar menderita cedera patah tulang belakang yang membuatnya absen di semifinal. Dan kita semua tahu cerita akhirnya. Brazil gagal juara di tanah sendiri karena dibantai Jerman. Maka wajar jika Neymar menjadi sosok yang begitu dipuja oleh fans negeri Samba. Sayangnya karir pemain kelahiran Sao Paulo ini dianggap sudah mulai habis. Masalah cedera kembuhan semakin menggerogoti karir Neymar, di mana ia sudah menepi sebanyak 4 kali sejak kembali ke Santos FC. Jika ditotal, Neymar sudah menepi di ruang medis selama 167 hari. Santos sampai ingin memutus kontraknya karena Ney lebih sering menjadi pasien BPJS dibanding membantu klub. Dengan situasi ini, sang pangeran dianggap tak layak kembali dipanggil Carlo Ancelotti. Di awal karirnya, dia adalah pemain yang luar biasa. Namun dia tidak lagi memiliki reaksi otot yang sama. Dia tidak lagi mampu berlatih dengan cara yang sama. Neymar bukan lagi pemain yang sama. Dia tidak berguna. Kritik Emerson Leao selaku legenda Brazil. Namun Ancelotti justru berpikir sebaliknya. Karena ia malah ingin memberikan Neymar kesempatan kedua. Don Carleto memberikan waktu 6 bulan untuk Neymar membuktikan diri layak kembali berseragam Selecao. Seperti bangkit dari kematian, pemain 33 tahun ini langsung tampil habis-habisan di level klub. Permainan Neymar yang sebelumnya kaku kembali lincah seperti era kejayaannya. Senyum Neymar merekah, bahkan semangatnya untuk kembali bermain di Eropa juga ikut menyala. Neymar dikabarkan ingin mencari klub baru usai kontraknya di Santos habis di akhir 2025. Sendal keren Hoka Infini ini lagi diskon 40%. Cek linknya yang ada di bawah ini. Ambisi Brazil memburu gelar ke-6. Dengan kebangkitan Jogo Bonito dan kembalinya Neymar Junior, kekuatan Brazil bertambah besar. Aura skuad Selecao sebagai jawara terbanyak Piala Dunia mulai bisa dirasakan semua orang. Padahal sebelumnya Brazil terus dipandang sebelah mata di perhelatan terbesar FIFA ini. Banyak orang masih mengunggulkan Spanyol dan Argentina sebagai favorit juara. Lavria Roja menjadi unggulan karena statusnya sebagai pemegang ranking 1 FIFA. Sementara La Albiceleste datang sebagai juara bertahan, sekaligus berambisi mempersembahkan trofi Piala Dunia terakhir untuk Lionel Messi. Prancis juga diunggulkan juara karena kedalaman skuad yang dipimpin Kylian Mbappe. Selain itu, Inggris juga masuk daftar teratas favorit juara dengan skuad termahalnya senilai 1,29 triliun euro. Sementara Brazil tak banyak dibicarakan orang-orang di bursa calon juara Piala Dunia. Namun semakin diremehkan, skuad Samba justru semakin termotivasi membuktikan kualitas. Ancelotti tak sedikit pun gentar, justru lebih ambisius untuk mempersembahkan gelar ke-6 bagi negeri Samba. Hal yang sama yang selalu kami harapkan. Saya pikir ini adalah tanggung jawab kami di Selecao untuk memberikan apa yang diinginkan rakyat Brazil, yakni memenangkan Piala Dunia setelah 24 tahun. Optimisme yang dibawa Ancelotti buktinya terus mendapatkan dukungan dari banyak legenda Samba. Sebut saja Marcelo yang percaya Brazil masuk ke bursa unggulan juara Piala Dunia 2026. Piala Dunia selalu sulit untuk semua tim. Saya rasa Brazil selalu menjadi tim favorit. Iya, Brazil memang akan menjadi favorit di Piala Dunia 2026 bersama Ancelotti. Celana pendek olahraga bahan premium ini cuma seharga 30 ribuan aja. Cek linknya yang ada di bawah ini. Dengan kebangkitan Samba bersama Carlo Ancelotti, mampukah Brazil kembali berjaya dan menambah bintang di Piala Dunia 2026?